Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasul karim, amma ba'du. Teman-teman subscriber Sofyan Authority Official, alhamdulillah ya, kembali lagi di channel ini, channel yang senantiasa menyebarkan kebaikan. Oke teman-teman, tema kita ini adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan kita kepada para habaib ya, dan menghilangkan buruk sangka su'zon ya kepada para habaib kita, terutama para habaib yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Nah, ini di samping saya ini beliau Al-Ustadz Ahmad Dimyati Hamzar SH. Beliau profesinya sebagai lawyer ya, atau pengacara yang senantiasa membela kebaikan ya, di Lombok ini, membantu teman-teman yang butuh bantuan, insyaallah. Jadi beliau ini selain profesi sebagai lawyer atau pengacara untuk membela kebenaran, jadi beliau ini juga banyak berkecimpung teman-teman dalam majelis-majelis. Beliau banyak membuat majelis-majelis habaib, majelis-majelis selawatan, majelis-majelis pengajian yang di sana, di dalam itu ada selawatan. Dan beliau cukup lama juga di Banten ya, dan beliau banyak kenal para habaib-habaib. Nah, tujuan saya kenapa mengundang beliau dan ingin ngobrol tentang perkara sama beliau, jadi saya pribadi dan juga teman-teman ini juga bagaimana bisa mengambil nanti pengalaman-pengalaman beliau selama bersama para habaib. Beliau ini Masya Allah banyak kenal para habaib ya, dan bagaimana akhlak keilmuan para habaib yang beliau kenal, dan beliau banyak dapat ilmu dari para habaib, terutama di Banten beliau lama ya, di Lombok juga para habaib ini beliau kenal ya. Itu aja teman-teman. Jadi Insya Allah kita langsung saja kepada beliau, dan beliau nanti menjelaskan sedikit pengalaman lah, atau bisa nanti kita dapat nasihat lah bagaimana agar menumbuhkan lagi rasa cinta kita kepada para habaib, ikram, memuliakan, hormat kepada para habaib, dan juga agar kita ini menghilangkan su'zon, buruk sangka, caci maki kepada para habaib. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Teman-teman dimanapun kalian berada, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jadi tadi Ustaz sempat memperkenalkan saya dan sempat menyebut tentang para habaib. Jadi apanya yang kita bahas tentang habaib ini Ustaz? Ini banyak sekali yang saya lihat di beberapa sosmed, pertama komen-komen tentang para habaib, ada yang menjelek-jelekkan tentang habaib, terus bahkan ada sebagian dari kalangan ulama kita yang artinya yang coba-coba ingin memutuskan muhibbin umat ini kepada para habaib. Maka teman-teman perlu diketahui, Mbah Maimun pernah mengatakan dalam syairnya beliau, jangan kalian pernah mencintai habaib itu karena ilmunya. Kalau kalian mencintai habaib karena ilmunya, maka kalian akan mencintai habib yang alim saja. Tapi cintailah habaib itu karena dzurriyyah. Karena kalau kalian mencintai habaib itu karena dzurriyyah, baik yang alim ataupun yang bodoh, itu kalian tetap akan muhibbin kepada para habaib. Allah. Dan kita ini tidak ada hak untuk komen siapa habaib itu. Kalau habaib itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang Ahlul Bait itu. Allah jelaskan, ceritakan di surat Al-Ahzab ayat 33 Ustaz. Di situ jelas Allah mengatakan sesungguhnya Allah bermaksud tidak akan hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait,
dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Artinya di sini ahlul bait itu atau para habaib ini beda dengan kita, Ustaz. Kalau habaib ini dia memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi kata ulama, habaib ini ada dua. Ada habib yang bernasab ilmu dan ada habib yang bernasab darah. Kalau habib yang bernasab darah ini yang jelas nasabnya dari Rasulullah. Ada yang bernasab ilmu itu yang sifatnya orang alim, para ulama, ya. Tapi satu ketika ulama ini berbuat maksiat kepada Allah, maka putuslah nasabnya itu. Karena dia nasabnya nasab ilmu, gitu. Tapi kalau nasabnya habaib ini ahlul bait ini, dia mau dia maksiat atau tidak, dia tidak akan pernah putus dari nasabnya. Nah, jadi kita ini yang bukan orang alim tidak boleh menghukumi baik dia habib palsu atau tidak. Itu bukan urusan kita, Ustaz. Kewajiban kita selaku umat ini hanya ta'zim kepada ahlul bait, ta'zim kepada para habaib. Mau dia berilmu atau tidak, itu bukan urusan kita menghukumi dia habib palsu atau tidak. Kewajiban kita sebagai umat ini ta'zim, mencintai, muhibbin kepada para habaib. Gitu. Jadi apa namanya, kalau ada yang mengatakan ini habib palsu, nasabnya putus, ini jangan-jangan orang ini sudah dihilangkan kebaikan dari dirinya, atau mungkin petunjuk dari Allah itu sudah dicabut. Yang kita khawatirkan, Ustaz, kalau ada orang yang mengatakan Habib Bahar misalnya atau Habib Rizik, dia habib palsu, dia tidak punya nasab, nasabnya putus, gitu ya. Yang saya khawatirkan orang yang ngomong seperti ini mungkin petunjuk dicabut dari Allah. Yang mungkin keberkahan ilmunya dicabut atau petunjuk dari Allah itu dicabut dari Allah. Jadi sekarang ini kan kita banyak lah ya, banyak yang ya kalau para ulama mungkin mereka pakai referensi atau pakai dalil, tapi ini orang-orang awam atau biasa disebut nih netizen. Dia istilahnya berani menuduh ini palsu, ini dan tanpa dalil. Kalau ulama mungkin bisa jadi ada dalilnya kan, ada rujukannya gitu kan. Itu ikhtilaf di para ulama. Tapi ini yang tidak tahu apa-apa, terus ini digoreng istilahnya. Jadi takutnya nanti untuk menghilangkan kecintaan umat ini kepada habaib. Nah, nasihat Ustadz ini untuk mereka-mereka seperti apa? Jadi kalau orang alim, ya okelah dia menggunakan suatu referensi dari kitab apa kan gitu. Tapi kalau orang awam ini kan kalau orang awam ini mungkin dia terpengaruh atau dia terprovokasi, ya. Nah, jadi saya ingatkan kepada saudara-saudara kami yang awam yang memahami tentang habaib itu. Tolong, kalau kita mengaku diri sebagai umat Rasulullah SAW, jadi kewajiban kita selaku umat itu mencintai ahlul bait ini, habaib ini, gitu ya. Dia terserah dia mau palsu atau tidak. Kalau dia sudah mengaku atau banyak ulama yang mengaku itu habib, ya kita seorang awam itu sami'na wa ta'na gitu. Ikuti saja apa yang cukup referensi kita dari ulama, Ustaz. Jadi tidak perlu kita merujuk kepada kitab. Kalau orang alim banyak yang mengatakan itu habib, ya kita ikuti ulama itu. Nah, terserah dia benar atau tidak, nanti urusannya di akhirat gitu ya. Yang jelas kewajiban kita selaku umat ini yang awam ini terutama itu adalah artinya ta'zim dan mencintai para habaib. Nah, bisa jadi ada orang awam, Ustadz, yang sifatnya keras kepala, yang yang terprovokasi dari dari provokasi ini yang sifatnya memecah belah umat ini, yang atau mengurangi atau mengkikis ketaziman para umat ini kepada para habaib. Nah, jadi hati-hati saudaraku, karena apa? Karena yang namanya kita menghina para habaib atau mencaci maki para habaib ahlul bait itu kita berurusan dengan Allah langsung, ya. Jadi jangankan mendadahkan tangannya para habaib,
bencinya kepada, sakit hatinya kepada kita itu cukup menjadi doa atau mendatangkan kemurkaan Allah kepada kita. Kenapa? Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dengar dari para ulama atau itibar-itibar orang-orang yang pernah menghina para habaib. Jadi saya mohon kepada saudara kami di sini, ya kalau belum tahu tentang habaib itu jangan pernah komen tentang habaib. Jadi tolong jangan memberikan referensi-referensi yang sifatnya mengurangi atau menghilangkan ketaziman umat ini kepada para habaib. Kalau seandainya 1000 orang yang tidak mencintai habaib gara-gara Anda, maka Anda yang akan menanggung dosanya di akhirat nanti. Karena apa? Satu orang yang membenci ahlul bait itu sama dengan menyakiti hati Rasulullah. Bagaimana kalau 1000 orang umat yang tidak mencintai habaib gara-gara Anda? Berarti Anda siap-siap untuk menanggung bebannya nanti di akhirat. Terakhir mungkin untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman antum lah ya, dalam istilahnya bergaul dengan para habaib, bagaimana lembutnya para habaib. Ini kan kebanyakan istilahnya kayak di framing bahwa habaib semuanya keras kayak begitu. Jadi bagaimana kan antum pernah di Banten atau di Lombok sini banyak para habaib. Jadi jelaskan, jadi habaib tidak semuanya istilahnya ada yang bilang kasar atau keras dan sebagainya gitu. Itu dijelaskan ke teman-teman. Ya begini Ustaz, memang ada sebagian habaib itu keras dan tegas ya. Bedakan keras dengan tegas. Seperti contoh Habib Bahar, dia kalau di podium itu kan kayak singa, dia kalau ngomong itu tegas ya. Tapi kalau misalnya kita bertamu, misalnya di rumahnya beliau ada tamu-tamu yang datang, beliau itu lembut. Sama dengan saya pernah bertamu dengan Habib Rizik Syihab ya, waktu di pertempuran dulu. Jadi beliau ini subhanallah, akhlaknya beliau, dia yang melayani kita. Ini wallahi dia sendiri yang melayani kita, mengeluarkan nasi dan menyiapkan kita makanan di situ. Padahal kalau kita lihat di podium itu beliau ini galak sekali gitu. Tapi kalau di rumahnya akhlaknya luar biasa. Jadi banyak sekali peristiwanya Habib Rizik itu menunjukkan akhlak yang baik kepada tamu-tamunya. Nah, jadi kalau ada habaib yang keras nih, misalnya yang kasar di luar itu ya, jangan contohi kekasarannya, jangan lihat kasarnya. Itu bukan hak antum untuk menghakimi habaib itu. Tetapi hak antum adalah untuk takzim. Sekali lagi saya ulangin, hak antum itu untuk takzim, mencintai, muhibbin kepada para habaib. Jadi kita tidak ada hak Ustaz untuk menghakimi dia. Kamu itu kasar Habib, ini Habib ini kasar, ini kok dia keras. Itu bukan hak kita. Nah, jadi banyak juga yang bukan habaib kasar Ustaz. Nah, jadi kalau ada habaib yang kita kembalilah kepada seperti yang disampaikan oleh Mbah Maimun itu, kita tidak mencintai habaib itu karena ilmunya, karena alimnya. Kita mencintai ahlul bait itu karena zuriat. Jadi kalau kita mencintai habaib itu karena zuriat, mau dia alim mau tidak, itu tetap kita akan takzim kepada dia. Kalau kita mencintai ahlul bait itu karena dia alim, maka kita hanya mencintai ahlul bait yang alim saja. Habaib itu yang alim saja. Tapi nanti datang habib yang bodoh, ya kita abaikan. Bukan. Jadi di sini bahasa Mbah Maimun itu, siapapun dia habaib itu, selama itu walaupun dia mau palsu, mau tidak, tapi dia datang, orang mengenalnya dia habib, ya kita wajib takzim. Nah, jadi kita tidak berhak menghakimi dia itu perbuatannya begini dan begitu. Kita kewajibannya sebagai umat Rasulullah itu hanya takzim dan muhibbin kepada para habaib. Pengalaman saya di Banten itu, mayoritas para kiai, para ulama di Banten itu mencintai para habaib. Karena saya juga pernah di Banten, berguru di Banten, saya paham kiai-kiai Banten itu, ulama-ulama Banten itu mayoritas Ustaz, mayoritas semua para ulama di Banten itu mencintai para habaib. Ya gitu ya. Jadi mungkin cuma itu Ustaz ya. Jadi cuma itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saya hanya memberikan saran dan menjelaskan dan memaparkan apa yang menjadi pengalaman saya tentang ahlul bait ini Ustaz. Jadi semua itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita dengarkan pemaparan atau pengalaman beliau dengan para habaib ya, Masya Allah. Ini mudah-mudahan ya menjadi
iktibar, pelajaran bagi kita, dan ini menjadi nasihat untuk kita agar kita terus semakin cinta kepada para habaib, hilangkan kebencian, suudzon kepada para habaib, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab kita mendapat syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Oke, sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanallah bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.